Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu tentang algoritma dan juga pemrograman. Di sini tugas saya adalah membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut, di mana di sebuah perusahaan dengan 3 golongan A, B, C dengan masing-masing gaji. Kemudian golongan disimpan pada array gaji, array A. Golongan A mengambil gaji pada array 0, golongan B mengambil gaji pada array 1, golongan C mengambil gaji pada array 2. Kemudian ditambahkan jam lembur, di mana masing-masing jam lembur itu memiliki persentase yang dikalikan dengan gaji atau golongan. Dan di sini saya disuruh untuk menginput pada program adalah golongan dan jam lembur, dan saya disuruh untuk menampilkan di layar dengan jumlah penghasilan, gaji golongan, dan gaji lembur. Di sini saya akan menggunakan bahasa Java dengan aplikasi Apache NetBeans. Kemudian kita buka saja di sini aplikasinya. Kita tunggu. Saya akan membuka folder baru, di sini file baru, dan kita next. Kita ketikkan di sini tugas 3. Ini di sini sudah tertulis ya untuk library-nya. Kita bersihkan dulu deklarasi yang memang tidak kita butuhkan. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan scanner. Kemudian kita ketikkan di sini import java.util.scanner. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan tentang array untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan. Dan kita akan menggunakan tipe data integer, yaitu satu array ya. Kemudian sini gaji pokok, gaji pokoknya yaitu 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Selanjutnya, kemudian kita deklarasikan untuk array untuk presentase lembur. Masih sama, kita menggunakan tipe data integer, kemudian persen lembur. Di mana berdasarkan jam lemburnya, jika 1 jam adalah 30%, jika 2 jam 32%, jika 3 jam 34%, dan jika 4 jam ya 36%, dan jika lebih dari 5 jam maka akan mendapatkan persentase 38%. Kemudian selanjutnya kita akan mendeklarasikan tentang scanner input data. Kemudian kita scanner
scanner, new scanner, system.in. Dan selanjutnya kita akan menginput golongan karyawan, yaitu kita tampilkan sistem out print kita masukkan teks, yaitu masukkan golongan karyawan, A, B, atau C sama dengan, kemudian kita string golongan sama dengan scanner dot next line string dot to uppercase string. Kemudian kita deklarasikan untuk input jumlah jam lemburnya, yaitu dengan memanggil system.out.print. Kita masukkan teks, yaitu masukkan jumlah jam lembur sama dengan kemudian kita ketikkan integer jam lemburnya menggunakan scanner dot next integer ya, yang ini. Selanjutnya kita mendeklarasikan tentang menginput variabel untuk menyimpan gaji total. Dimana gaji total itu kita masukkan menggunakan tipe data integer dengan gaji total sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan untuk menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Hitung gaji pokok berdasarkan golongan, dimana kita menggunakan tipe data integer, ya, integer gaji sama dengan 0, dan di sini kita akan menggunakan pernyataan switch case, di mana pernyataan cabang dengan multi arah, dan pernyataan ini menyediakan cara mudah untuk mengirimkan eksekusi ke berbagai blok pernyataan berdasarkan nilai ekspresi. Selanjutnya kita di sini ketikkan switch
S golongan A adalah gaji sama dengan gaji pokok untuk yang indeks 0. Kita break. Selanjutnya kita akan memasukkan yang kita copy paste saja. Cash golongan B merupakan indeks 1, kemudian kita break. Dan untuk golongan C merupakan indeks 2, dan kita default ya. Kemudian kita panggil sistemnya .out .println, dimana golongan tidak valid jika golongan tidak valid. Kita return ya. Kemudian kita deklarasikan untuk menghitung gaji lembur, dimana kita menggunakan tipe data double karena gaji lembur yang kita gunakan itu nantinya akan menggunakan bilangan desimal, makanya menggunakan tipe datanya itu double ya, bukan integer tapi pakainya double ya. Kemudian jika jam lembur kita akan mempresentasikan ke dalam if yang jam lembur memiliki sama dengan 1 jika 1 jam, jika jam lemburnya perkalian presentasinya persen sama dengan persen lembur itu merupakan perkalian dengan indeks. Kemudian jika else if jam lembur sama dengan 2 jam, maka perkalian presentasinya di sini menggunakan present lembur indeks 1. Dan selanjutnya kita copy pastekan saja di sini untuk else if-nya. Satu kali lagi. Ini untuk else if jam lembur sama dengan 3 jam,
maka perkalian present lemburnya dengan indeks 2. Kemudian jam lemburnya itu di sini 4 jam di sini, maka perkaliannya dengan indeks 3 ya. Dan jika yang terakhir, else yang terakhir adalah persen sama dengan persen lembur. Nah, ini merupakan indeks 4. Jadi kalau lebih dari 3 jam ya, lebih dari 4 jam, berarti ini lebih dari 4 jam, ini akan dikalikan dengan persen lembur indeks 4 ya. Berarti di sini kan kalau misalkan lebih dari 4 jam itu 5 ya, 5 jam. 5 jam lebih. Kemudian ya, kita akan melakukan suatu tindakan aritmatika di mana gaji lembur itu sama dengan persen dibagi 100, kemudian kita kalikan dengan gaji dan kita kalikan lagi dengan jam lembur. Di sini kita akan mendeklarasikan untuk menghitung total gaji, di mana gaji total merupakan jumlah dari gaji ditambah dengan gaji lembur. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan untuk menampilkan hasil akhir, yaitu dengan menampilkan sistem out.print println. Kita kasih batas dulu, kemudian kita ketikkan system.out.print di mana kita akan menampilkan golongan ditambah dengan ya, sama dengan kita tambah di sini golongan, kemudian kita sort saja di sini untuk gaji ya, kemudian kita tambahkan di sini RP untuk gaji lemburnya, gaji lembur. Kemudian yang terakhir total penghasilan. Penghasilan sama dengan gaji total. Nah, kita tambahkan di sini ya, dalam kurung integer untuk tipe datanya. Dan kita akan mencoba di akhir dan kita coba running ya. Oke, kita coba masukkan untuk golongan A misalkan ya. Untuk golongan A telah melakukan jam lembur misalkan 1 jam ya, maka di sini golongan A gaji pokoknya 5 juta,
gaji lemburnya karena 1 jam ya jadinya 1.500.000, totalnya adalah 6.500.000. Kemudian kita coba untuk golongan B ya, di sini terus dulu, kita run kembali. Untuk golongan B misalkan melakukan jam lembur 2 jam, maka golongan B telah mendapatkan gaji pokok 6.500.000 dengan gaji lembur ya 4.160.000, sehingga totalnya adalah 10.660.000. Kemudian kita untuk coba golongan C, kemudian jam lemburnya misalkan 4 jam ya dengan gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya di sini 13.680.000, sehingga total gajinya 23.180.000. Kemudian kita coba run kembali, misalkan di sini gaji pokoknya untuk karyawan golongan C dengan jam lemburnya 2 jam misalkan. Ya, di sini golongan C memiliki gaji pokok 9.500.000, gaji lemburnya 6.080.000, sehingga total hasilnya 15.580.000. Sekali lagi setelah itu kita tutup. Kemudian kita coba untuk golongan A, telah melakukan jam lembur misalkan 5 jam ya, karena golongan A gaji pokoknya adalah 5 juta, gaji lemburnya itu perkaliannya ya ini 38% daripada gaji pokok. Karena lebih dari 4 jam maka gaji lemburnya adalah 9.500.000, total gaji pokok atau total penghasilannya adalah 14.500.000 ya, kurang lebihnya itu hasil tugas yang dapat saya kerjakan. Apabila ada kekurangan atau mungkin kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.